Kelihatannya tidak hanya aku yang tersiksa dengan keadaan tidak sehat ini. Raihana mungkin merasakan hal yang sama. Tapi ia adalah perempuan Jawa sejati yang selalu berusaha menahan segala badai dengan kesabaran. Perempuan Jawa yang selalu mengalah dengan keadaan. Yang selalu menomorsatukan suami dan menomorduakan dirinya sendiri. Karena ia seorang yang berpendidikan, maka dengan nada diberanikan, ia mencoba bertanya ini itu dengan perubahan sikapku. Ia mencari-cari kejelasan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Tetapi selalu saja ku jawab, tidak apa-apa kok Mbak. Mungkin aku belum dewasa. Aku mungkin masih harus belajar berumah tangga, Mbak. Ada kekagetan yang kutangkap dalam wajah Raihana saat ku panggil Mbak. Panggilan akrab untuk orang lain, tapi bukan untuk seorang istri. Kenapa Mas memanggilku Mbak? Aku kan istri Mas. Apakah Mas tidak mencintaiku? Tanyanya dengan gurat sedih tampak di wajahnya. Walau alam, jawabku sekenanya. Dan dengan mata berkaca-kaca, Raihana diam, menunduk. Tak lama kemudian ia menangis terisak-isak sambil memeluk kedua kakiku. Kalau Mas tidak mencintaiku, tidak menerima aku sebagai istri, kenapa? Kenapa Mas ucapkan akad nikah itu? Kalau dalam tingkahku melayani Mas masih ada yang tidak berkenan, kenapa Mas tidak bilang dan menegurnya? Kenapa Mas diam saja? Aku harus bagaimana untuk membahagiakan Mas? Aku sangat mencintaimu Mas. Aku siap mengorbankan nyawa untuk kebahagiaan Mas. Jelaskanlah padaku apa yang harus aku lakukan untuk membuat rumah ini penuh dengan bunga-bunga indah yang bermekaran. Apa yang harus aku lakukan agar Mas tersenyum? Katakanlah Mas, katakanlah. Asal jangan satu hal. Ku minta jangan satu hal, yaitu menceraikan aku. Itu adalah neraka bagiku. Lebih baik aku mati daripada Mas menceraiku. Dalam hidup ini aku ingin berumah tangga cuma sekali. Mas, ku mohon, bukalah sedikit hatimu untuk menjadi ruang bagi pengabdianku, bagi menyempurnakan ibadahku di dunia ini. Raihana mengiba penuh pasrah. Namun oh sungguh celaka. Aku tak merasakan apa-apa. Aku tak bisa iba sama sekali padanya. Kata-katanya terasa bagaikan ocehan penjual jamu yang tidak kusuka. Aku heran pada diriku sendiri. Aku ini manusia ataukah patung batu? Kalaupun aku menitikkan air mata itu bukan karena Raihana, tapi karena menangisi kepatung batuan diriku. Hari terus berjalan dan komunikasi kami tidak berjalan. Kami hidup seperti orang asing yang tidak saling kenal. Raihana tidak menganggapku asing. Dia masih setia menyiapkan segalanya untukku. Tapi aku merasa dia seperti orang asing. Aku benar-benar tidak bisa memahami apa yang terjadi pada diriku. Aku ingin meminta kepada Tuhan
agar otak, perasaan, hati, dan jiwa diganti saja dengan yang bisa mencintai Rehana. Suatu sore, aku pulang dari mengajar dan kehujanan di jalan. Aku lupa tidak membawa jas hujan. Sampai di rumah habis maghrib, bibirku biru, mukaku pucat. Perutku belum kemasukan apa-apa kecuali segelas kopi buatan Rehana tadi pagi. Memang, aku berangkat terlalu pagi karena ada janji dengan seorang teman. Jadi, aku berangkat sebelum sarapan yang dibuat Rehana jadi. Rehana memandang diriku dengan wajah khawatir. Mas, Mas tidak apa-apa kan? Tanyanya cemas sambil melepas jaketku yang basah kuyup. Mas, mandi pakai air hangat saja ya. Aku sedang menggodok air. 5 menit lagi mendidih. Lanjutnya. Aku melepas semua pakaian yang basah dan memakai sarung. Di luar hujan sedang lebat-lebatnya. Aku merasa perutku mulas sekali. Dan kepalaku agak pening. Aku yakin masuk angin. Mas, air hangatnya sudah siap, kata Rehana. Aku tak bicara sepatah kata pun. Aku langsung masuk ke kamar mandi dan bersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku lupa tidak membawa handuk. Selesai mandi, Rehana telah berdiri di depan pintu kamar mandi dan memberikan handuk. Di kamar ia juga telah menyiapkan pakaianku. Mas, aku buatkan wedang jahe panas ya, biar segar. Aku diam saja. Tadi pagi Mas belum sarapan. Apa Mas sudah makan tadi siang? Aku merasa mulas dan mual dan perutku tidak bisa kutahan. Dengan cepat aku berlari ke kamar mandi dan aku muntah di sana. Rayhana mengejar dan memijit-mijit pundak dan tengkukku seperti yang dilakukan ibu. Mas, masuk angin. Biasanya kalau masuk angin diobati pakai apa, Mas? Pakai balsam, minyak kayu putih, atau pakai jamu? Tanya Rehana sambil menuntunku ke kamar. Mas, jangan diam saja dong. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membantu Mas. Biasanya dikerokin, lirihku. Kalau begitu, Mas, kaosnya dicopot ya, biar Hana kerokin. Saudara Hana sambil tangannya melepas kaosku. Aku seperti anak kecil yang dimanja ibunya. Rehana dengan sabar mengerokin punggungku dengan sentuhan yang halus. Selesai dikerok, Rehana membawa satu mangkok bubur kacang hijau panas. Biasanya dalam keadaan meriang panas seperti ini, nasi tidak selera ya Mas ya. Kebetulan Hana buat bubur kacang hijau. Makanlah Mas untuk mengisi perut biar segera pulih. Aku menyantap bubur kacang hijau itu dengan lahap, lalu merebahkan diri di tempat tidur, menelusup di bawah hangatnya selimut. Kenyamanan mulai menjalar seluruh tubuhku. Rehana duduk di kursi tak jauh dariku. Ia khusyuk mengulang hafalan Al-Qur'annya. Di luar hujan deras. Suara guntur menggelegar dan petir menyambar-nyambar. Aku perhatikan wajah Rehana. Aku jadi kembali sedih. Wajah yang manis, tapi tidak semanis dan seindah gadis-gadis lembah sungai Nil. Tak lama kemudian aku tertidur dengan sendirinya. Dalam tidur aku bertemu Ratu Cleopatra pada suatu pagi yang cerah. Ia mengundangku makan malam di istananya. Aku punya keponakan cantik. Namanya Mona Jaki. Maukah kau berkenalan dengannya?
Kata Ratu Cleopatra yang membuat hatiku berbunga-bunga luar biasa. Monajaki, iya, datanglah nanti malam pukul 8 tepat. Terlambat 1 menit, kau akan kehilangan kesempatan untuk menyuntingnya. Hmm, menyuntingnya? Iya, dia meminta padaku untuk mencarikan pangeran yang cocok untuknya. Aku melihatmu cocok, tapi aku ingin tahu komitmen dan tanggung jawabmu. Jika kau datang terlambat, maka kau bukan orang yang bisa bertanggung jawab. Apa kau tidak mau menyuntingnya? Ya, aku mau. Ingat ya, jam 8 tepat. Aku mempersiapkan segalanya. Aku memilih setelan jas terbaik dan aku pergi ke salon. Pukul 7 malam, aku sudah berada di dalam mobil limosin. Ya, tepat pukul 7:50, aku sampai di gerbang istana Cleopatra yang megah. Pintu gerbang dibuka, limosin masuk istana yang indah itu. Aku turun dari mobil. Seorang pengawal yang gagah membawaku menuju bangsal utama. Hatiku bergetar luar biasa. Aku akan bertemu Monajaki dan menyuntingnya. Dari kejauhan aku melihat Ratu Cleopatra duduk di singgasananya. Di samping kanannya ada seorang putri sangat jelita memakai gaun pengantin yang sangat indah. Itukah Monajaki? Hatiku bergetar hebat. Jika aku berada di Jawa, sangat tidak mungkin berkenalan dengan putri keraton Solo atau Yogyakarta, apalagi menyunting mereka. Ini aku tinggal menunggu hitungan menit saja akan menyunting putri tercantik di Mesir, keponakan Ratu Cleopatra. Jika nanti aku pulang ke Indonesia, maka dengan tiba-tiba aku akan menjadi orang paling sering nongol di televisi dan koran-koran. Siapa yang tidak kenal kecantikan Cleopatra? Dan Monajaki dalam gaun pengantinnya lebih cantik dari Ratu Cleopatra bibinya. Sampai di bangsal aku mengucapkan salam. Monajaki tersenyum padaku. Duduklah di kursi pelaminan di samping Monajaki. Sang ratu persilakan aku menduduki kursi berhias berlian itu. Aku melangkah maju. Aku akan duduk di samping Monajaki. Hidup ini begitu indahnya. Belum sempat duduk, tiba-tiba, "Mas, bangun mas, sudah jam 3:30. Kau belum sholat isya." Raihana mengocak tubuhku. Aku terbangun dengan perasaan kecewa luar biasa. Tidak jadi menyunting Monajaki, keponakan Cleopatra. Aku menatap Raihana dengan perasaan jengkel dan tidak suka. Maafkan Hana kalau membuat Mas kurang suka, tapi Mas belum sholat isya. Lirih Hana yang belum melepas mukenanya. Dia mungkin baru saja sholat malam. Aku tidak berkata apa-apa.
Meskipun cuma mimpi, itu sangat indah dan seperti dalam alam nyata. Kenapa Raihana tidak menunggu sampai aku menikah dengan keponakan Ratu Kilopatra itu? Kenapa tidak menunggu sampai aku merasakan indahnya malam pertama bersamanya? Meskipun cuma dalam mimpi. Ya, aku bangkit mengambil air wudhu dan sholat. Selesai sholat, aku merenungkan mimpi yang baru kualami. Sangat indah. Tapi sayang, terputus. Cleopatra dan Monajaki. Aneh. Bagaimana mungkin Monajaki itu keponakan Cleopatra? Bukankah Cleopatra hidup di zaman Romawi dan Monajaki hidup di abad ke-21? Bagaimana bisa bertemu dalam ikatan darah bibi dan keponakan? Mimpi memang sering aneh, tak bisa dinalar, tapi indah. Hanya saja sayang diputus oleh Raihana. Aku jadi semakin tidak suka dengan dia. Dialah pemutus harapan dan mimpi-mimpiku. Tapi apakah dia bersalah? Bukankah dia justru berbuat baik membangunkanku untuk sholat? Jika sudah berkaitan dengan cinta dan mimpi. Yang salah dan benar seringkali tidak jelas batasannya. Hanya yang diselamatkan oleh Allah yang masih berpijak pada kesadaran nurani dan berpijak pada jalan yang benar. Dan aku